Halo, kenalin aku Rani. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Lebih tepatnya mungkin ibu sekaligus istri untuk suamiku kali ya. Karena belum punya anak, sebenarnya di sini aku berkesempatan cerita tentang apa arti dari rumah menurutku. Dan rumah menurutku adalah tempat di mana rasa capek, kesel, dan sedih semua bisa larut dalam satu kata, yaitu rumah. Welcome home, selamat datang di Klaster Aluna, tepatnya di Telaga Kahuripan Bogor. Nah, luas bangunan tersebut ini ada 118 meter dan luas tanahnya 105 meter sendiri. Untuk tipenya itu ada 7 kali 15. 7 itu untuk ke kanan dan ke kiri, 15 meternya itu untuk ke belakang. Nah, gak usah khawatir nih, di sini tentunya ada carport ya. Carport sendiri itu dilengkapi dengan kanopi. Kanopinya cukup lebar ya pemirsa, terus cukup untuk 2 mobil. Kanan dan kiri, tenang aja kalau misalkan kalian yang udah suami istri tentunya pasti bisa cukup untuk 2 mobil, untuk mobil suami dan mobil istri. Nah, kalau misalkan 7 kali 15 itu bisa ada sisa tanah nggak sih? Oh, tentu aja. Nih, aku akan tunjukin nih. Di tipe 7 kali 15 ini yang aku bilang tadi kan kanan kirinya untuk 7 meter. Nah, 7 meter ini kita menyisahkan tanah, walaupun ya teman-teman kecil lah, walaupun nggak terlalu besar tapi homey banget lah, cukup buat kalian untuk main atau untuk apa ya, memanjakan mata. Untuk fasadnya sendiri ini terbuat dari bata tempel. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah ya, bentuknya seperti bata tempel. Nah, ini yang bikin bener-bener homey. Dan yang lebih pentingnya lagi, rumah ini terlihat estetik karena ada apa? Karena ada jendela. Jendela tersebut ini, gak semua rumah menurut aku gak semua rumah bisa kayak gini sih. Ada kaca minimalis yang bener-bener gak terlalu lebar dan gak terlalu kecil, tapi cukuplah untuk memanjakan mata dari dalam dan keluar. Nah, dari luarnya aja udah terlihat kayak gini nih. Aku penasaran banget kalau di dalam itu kayak apa sih, terus apa aja dalamnya yang bisa aku lihat. Yuk kita masuk. Nah, ini udah pintunya ya guys. Nah, untuk pintunya sendiri ini udah pakai smart lock door. Nah, tentunya pakai paspor dong. Password maksud aku. Pakai password. Nah, kita coba masuk ya. Wow, amazing. Jadi ini teman-teman rumah yang aku mention tadi di luar. Ini kurang lebih keadaan di dalamnya, penampakan di dalamnya, lebarnya segini. Dan aku baru tahu juga loh, ternyata rumah ini ada kamar mandi yang benar-benar dari pintu utama ini. Kalian bisa ke kamar mandi tanpa perlu repot-repot harus nyari kamar mandi di mana sih, di dalam atau di luar. Di mana coba kalau kalian mau tahu? Di mana? Di mana? Nah, di sini. Karena ini bentuknya seamless ya, kayunya dan pintunya juga. Jadi nggak terlalu kelihatan banget kamar mandi lah. Jadi kalian tuh bisa masuk ke kamar mandi. Kelihatannya juga kayak apa ya, kayak lemari, tapi sebenarnya tuh dalamnya kalau kalian mau tahu ini kamar mandi. Wow, gimana ya, kamar mandinya ini nggak terlalu sempit tapi lengkap lah perlengkapannya. Ada shower, ada WC duduk, ada wastafel, ada kaca, dan ada ventilasinya juga. Dan ini teman-teman kalau kalian mau tahu adalah tangga untuk akses ke lantai 2 gitu. Jadi emang ini posisinya untuk kamar mandi tamu bisa lah ya. Kamar mandi tamu. Lanjut. Nah, di sebelah sini kalian bisa lihat ada storage buat naro-naro barang. Entah bisa buat naro sepatu nih di atas. Kalau misalkan kalian nggak terlalu tinggi, bisa kalian pakai bangku tambahan terus naik ke atas, taruh sepatu-sepatunya di atas sini. Terus ini ada storage buat naro-naro kaos kaki, sepatu atau apa. Tentunya dong, kalau ada storage kayak gini pasti nggak jauh-jauh dari ada kaca lah, karena ini kan apa ya, kalau kalian mau keluar nih misalkan, kalau udah mau siap-siap pergi, pasti kalian apa sih, nggak jauh dari ngaca kan, ya pasti kan ngaca dulu gitu. Terus kalau misalkan pakai sepatu nggak usah ribet-ribet, pastikan sambil duduk, sambil ngaca, terus kalian langsung bisa langsung pergi. Oke, lanjut. Nih, sebelah sini yang aku bilang tadi, ini kaca yang aku maksud tadi, yang aku mention dari luar itu adalah kaca minimalis. Dari luar kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya kalau misalkan kalian dari dalam, ini sebenarnya lebar banget gitu. Dan emang yang aku bilang tadi luas tanahnya kan 118 meter, tapi terlihat lebar banget gitu. Ada sofa, ada meja, ada karpet tentunya, terus ada pajangan-pajangan, terus ada TV di sini. Jadi kalian bisa nyantai-nyantai
duduk-duduk di sini bareng keluarga kalian atau suami tercinta kalian. Nyaman banget kan. Nah, sekarang aku mau lihat ruang makannya dan dapurnya. Tentu di sini ada jendela dan ada ada pintu, ada pintu. Kita buka ya. Nah, ini akses menuju ruang makan dan dapur. Jadi kalian bisa lihat lah ya. Di sini ada meja makan. Terus kalian bisa menghadap ke taman-taman kecil kayak semi-semi outdoor gitu di sini. Terus di sebelah sini ada dispenser juga, kan? Kalau misalkan kalian haus gak usah jauh-jauh ngambil ke belakang. Kalian bisa langsung minum lewat di sini di dispenser. Nah, sebelahnya ini ada laundry, tempat cuci ya. Dalam sini kalian bisa taruh deterjennya, pewanginya atau segala rupanya kalian bisa taruh di sini, ya kan? Nah, ini penampakannya nih. Jadi ini akses menuju ruang makan dan dapur dan langsung menuju aksesnya ke ruang tamu tersendiri. Jadi kalau misalkan kalian lagi masak atau makan, kalian bosen makan di sini, kalian bisa pindah ke sini, duduk sambil nonton TV, duduk di sini ya kan, sambil makan nonton TV. Kalau misalkan kalau kalian nggak mood lah makan di sini, kalian bisa ke sini makannya. Tentunya kalian bisa duduk di sini ya kan sambil makan, tapi tetap ini bisa dibuka terus sambil nonton TV, nengok ke belakang. Nah, gini. Kapan ya aku punya rumah kayak gini? Berdoa bismillah. Nah, kalau kita makan di sini tapi bosen pemandangannya ini nih terus, kalian bisa lihat ke depan ada taman semi outdoor. Jadi ini tuh semi-semi taman yang bener-bener menghadap ke cahaya matahari ke atas gitu. Jadi walaupun kalian makan sambil hujan-hujanan pun menurut aku oke banget sih gitu. Jadi makan sambil liatin air hujan jatuh. Lanjut. Kita menuju ke dapur. Tentunya ibu-ibu atau mama-mama yang emang hobinya masak, kalian bisa banget masak di sini. Masak di sini sambil nonton TV. Kalau kalian bosen bisa nengok, masak sambil nengok. Atau kalian bisa santai duduk-duduk di sini sambil ngeliatin taman kecil semi outdoor ini menuju langsung aksesnya lihat ke atas. Oke banget. Ada tong sampah juga. Ada kulkas tentunya. Nggak terlalu besar kan, tapi masih oke lah untuk kaula-kaula muda yang baru nikah atau kayak aku yang baru nikah ini, menurut aku cocok banget sih. 2 anak, 3 anak, 4 anak masih oke lah di sini. Meja dapur. Nah, di bawah ini tentunya juga ada storage buat naruh gas di bawah sini. Tuh. Kan? Nggak terlalu sempit juga. Terus naruh sendok di sini, jadi nggak akan berantakan juga sih. Kan bisa naruh lebih rapih di sini, sendok, garpu atau piring-piring. Terus di atas juga bisa taruh bumbu-bumbu. Jadi lebih rapih ya teman-teman. Bumbu apapun ini. Jadi nggak akan berantakan atau bercecer-ceceran. Terus minyak-minyak juga nggak akan sampai tumpah-tumpah ke sana karena kalian bisa lihat lah di sini aksesnya jauh menuju living room sama ke ruang makan juga jauh kan. Nih aku contohin ya POV dari aku kalau misalkan suami dan anak aku lagi ada di ruang tamu dan di tempat makan. Misalkan anak aku lagi di tempat makan lagi makan, terus suami aku lagi nyantai di ruang tamu. Nih biasanya kan ibu-ibu nih suka teriak-teriak nih, manggil anaknya atau manggil suaminya atau kayak manggil anaknya, sayang, dede, makan udah habis belum? Gitu, nggak perlu teriak-teriak, kalian bisa ngomong lewat dari sini, terus anak kalian di sini, terus suami kalian juga lagi nyantai di sana, kalian bisa tinggal ngomong, sayang, makanan udah jadi, sayang makan dulu, gitu. Nggak ada alasan untuk nggak tertarik dengan rumah yang memiliki desain unik. Menurutku, setiap desainer mempunyai tesnya masing-masing. Dan desainer terbaik menurutku juga adalah desainer yang berhasil menyelipkan idealisnya dalam setiap karya yang dia buat. Dan mungkin aku terlahir bukan dari keluarga yang harmonis, tapi aku selalu mencoba untuk mewujudkan keluarga harmonis itu di dalam keluarga kecilku saat ini. Dan spesialnya lagi di rumah ini tuh kalian punya inner court, yaitu taman, semi taman atau kayak apa ya, taman di dalam rumah lah kayak gini bentuknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ubah ini jadi kolam ikan pun bisa banget, gak apa-apa banget. Atau mau dibikin tanaman-tanaman atau mau dibikin semacam
apa ya, kolam-kolam kecil tapi tetap masih ada tamannya, bisa banget gitu. Karena menurut aku untuk luas tanah sekecil ini untuk inner court dan semi outdoor ini kalian bisa gunain untuk apa aja sih gitu, semau kalian dan selera kalian. Nah dari tadi kan aku udah ngejelasin soal inner court, ruang makan, living room dan dapur. Nah kalian belum aku kasih tahu kan kamarnya. Nah tentunya ada di lantai 2 dong, karena semua akses itu kamar ada di lantai 2. Yuk, ikutin aku yuk. Apa di sini ada teman-teman yang selalu memimpikan mempunyai rumah pertama yang bisa sesuai dengan keinginan teman-teman? Kalau ada, berarti kita sama. Nah, sekarang aku udah di lantai 2 nih. Yang aku bilang tadi kan di lantai 2 ini kan aksesnya ada kamar tidur. Nah, tapi di samping aku ini ada meja panjang, cocok banget untuk kerja gitu, atau untuk belajar atau baca buku. Untuk muat 1, 2, 3 atau 4 orang tuh masih oke banget gitu, untuk anak, ibu atau suami, teman-teman yang emang pengen kerja di sini atau WFH bisa banget di sini sambil nikmatin momen atau belajar sambil ngelihat balkon. Nah, di samping aku ini kan ada balkon, tapi aku nggak terlalu penasaran banget karena aku ngupeng banget sama kamar yang ada di lantai 2 ini sih gitu. Jadi aku mau ngejelasin yang ini tadi yang aku bilang tadi, ini meja panjang cocok untuk belajar. Terus di belakang aku ada balkon langsung menghadap cahayanya ke sini, jadi nggak terlalu gelap. Nah, lanjut. Di sini ada kamar anak dan di sini ada kamar mandi. Ini kamar mandi itu apa ya? Sebenarnya kayak satu pintu tapi bisa cukup untuk 2 akses karena sebelah sini tuh ada pintu geser ternyata teman-teman. Ternyata ini pintu geser untuk menyambungkan dari kamar utama ke kamar mandi sini. Jadi pintu ini yang di sebelah sini ini untuk anak bisa ke kamar mandi. Ini kayak apa ya, kamar mandi utama lah, kita bisa bilang ini kamar mandi utama karena kamar mandi utama ini pasti kan nggak jauh-jauh kan, lebih lebar lah dari kamar mandi tamu. Kalian bisa lihat ya. Style tuh kayak Japanese style gitu. Ada shower ya kan, tempat sabun di sini gitu. Jadi nggak akan nyiprat karena udah dibatesin sama kaca. Lalu ada WC duduk, ada handuk di sini buat naro-naro sabun juga bisa, atau naro-naro di sini kan ada storage-nya. Jadi kayak aku bilang tadi nggak akan berantakan ya kan. Ada kaca, ada wastafel. Lanjut. Ini tuh pintu geser ya, yang aku bilang tadi. Dari kamar mandi kalian bisa menuju ke akses kamar utama untuk pasangan suami istri. Ini untuk mama papa. Di sini tidur. Homey banget. Terus di depan kalian menghadap ke jendela. Nah, jendela ini tuh langsung menuju ke akses kamar anak. Kamar dedek bayi lah gitu. Nah, di sebelah sini kalian juga bisa lihat di sini untuk meja rias sih, biasanya untuk meja rias. Biasa-biasa kan mama-mama yang cantik-cantik pengen dandan, pengen pergi, kalian bisa make up di sini langsung menghadap ke jendela. Tenang, jendela ini pasti bisa dikasih horden ya, karena nggak mungkin seterang ini. Kalian bisa tambahin kaca sebelah sini. Oh, ternyata ada kacanya pemirsa. Jangan sedih sebelah sini, tapi nggak bisa ditarik, sorry. Nggak bisa ditarik. Kacanya cuman minimalis. Ternyata aku pikir ini bisa ditarik ya, ternyata ini nggak bisa gitu. Oh, ternyata di sana ada korden. Oh, ada kordennya. Kalian bisa tarik. Ini gimana sih tariknya? Oke, nggak terlalu silau kan jadinya ya kalau misalkan kalian mau make up gitu. Oke, ini ada hordennya. Kalian bisa tarik lagi ke atas kalau misalnya udah pagi. Oke, ini juga bisa kalian buka. Nah, di sebelah sini juga ada lemari tentunya. Gak mungkin kan di kamar tidur tuh nggak ada lemari. Nah, lemarinya ini tuh nggak terlalu besar, tapi cukup lah untuk mama papa buat naruh baju. Oke, ini naruh kemeja suami di sini, naruh kaos-kaos di sebelah sini, di bawah naruh barang. Lalu di sini nggak begitu jauh untuk akses colokan di sebelah sini. Oke. Ya, gimana permisah? Enak kan? Nah, yang tadi aku bilang, aku mention, jadi dari kamar utama ini bisa langsung menghadap ke jendela. Nah, jendela ini menuju ke akses kamar bayi. Jadi buat kalian yang emang mama-mama dan papa-papa yang baru melahirkan, yang baru punya dede bayi,
kalian tuh nggak perlu jauh-jauh dan nggak repot-repot untuk ninggalin anak kalian, nggak usah khawatir gitu. Maksudnya aku tuh ninggalin dede bayi untuk tidur sendiri karena pintunya ini kan bisa digeser yang aku bilang tadi. Ini menuju akses ke kamar bayi gitu. Jadi kalian bisa pantau bayi kalian dari tempat tidur pun nggak masalah. Yang aku bilang tadi ini kamar bayinya. Yes, sangat homey ya. Kalau aku sih mau sih, ya cepet-cepet pengen punya ini deh, anak deh kalau kayak gini. Ya Kak, lucu banget loh cribnya. Nah ini buat ganti popoknya di sini. Terus di sini juga ada wallpaper yang gemes-gemes. Tentunya kalian bisa ganti mungkin kalau misalkan kalian bosen. Di sebelah sini ada lagi lemari buat mungkin naruh pampers ya kan, naruh apa minyak telon, bedak bisa di sini juga. Di sini juga ada kotak-kotak. Tentunya ya pasti ada ventilasi loh di sebelah sini. Ini bisa dibuka juga kalau misalkan kalian gerah. Di sini pokoknya buat bermain anak kalian, ruang bermain anak kalian tuh bener-bener endulita sih. Lanjut kita ke kamar anak. Misalkan kalian punya anak 2 nih, yang satu dede bayi, yang satu lagi anak kalian yang udah besar gitu. Itu anak kedua, yang ini anak pertama tentunya. Nah ini nggak terlalu besar, nggak terlalu sempit, tapi cukup banget buat anak pertama kalian yang ini. Kamar anak lah ya, kita nyebutnya ini kamar anak. Nah ini meja belajarnya di sini, langsung menghadap ke tempat tidur. Terus ada lemari, ada laundry bag. Ini biasanya naruh buat cucian. Terus di atas, ada lantai 2-nya ternyata pemirsa. Oke. Di sini ada jendela lagi. Kalau misalkan kalian punya anaknya 3, bisa banget di bawah ini kan kasur. Di atas kalian mau tambah kasur lagi, it's okay banget sih kalau menurut aku. Karena ya siapa tahu kan kalian nggak pengen punya anak 2 doang gitu. Misalnya mau 3 atau 4, ini bisa ditambah lagi kasur di atas gitu. Kalaupun kalian emang pengen cukup 2 anak aja deh gitu. Cukup 2 anak aja, ya udah berarti satu tempat tidur di atas buat akses bermain dia gitu. Nih, jadi kalian tuh bisa mantau anak kalian dari sebelah sana kalau pintu lagi dibuka ya kan. Nih tempat tidurnya aku kasih tahu. Nih tempat tidurnya nggak terlalu. Ini ukuran berapa ya? Kayaknya 120 kali 200. Di bawah juga. Oke. Seperti pada umumnya di bawah tempat tidur ini ada lemari kecil buat naruh-naruh apa ya? Mungkin kaos kaki gitu, celana dalam ya kan, pakaian dalam bisa kalian taruh di sini. Atau naruh sepatu karena di sini kan masih ada storage, masih bisa ditaruh. Sepatu juga bisa taruh di sini, buku-buku di sini. Nah sekarang kita lanjut ke balkon yang aku bilang tadi ya kan. Nah di meja panjang ini yang tadi aku bilang tadi kan bisa menghadap langsung ke balkon. Aku mau kasih tahu nih ke kalian balkonnya nih. Nah ini dia balkonnya. Cukup luas ya teman-teman ya. Kalian bisa nyantai-nyantai sama teman-teman kalian. Duduk di sini sambil lihat pemandangan. Terus kalau misalkan di sini tuh ada jogging area teman-teman. Tapi emang belum dibangun semuanya. Di sini bisa akses untuk sepeda, tuh jogging area. Terus kalian juga bisa jemur baju di sini, ya kan? Terus di sana juga nanti akan dibangun kolam renang. Tapi masih coming soon. Nah kolam renang itu untuk akses di klaster Aluna tersendiri gitu. Nah ini, terus yang tadi aku bilang ini kan langsung view-nya langsung bisa turun ke bawah, lihat. Yang tadi tuh taman semi outdoor yang aku bilang. Nah ini, ya kan, seru kan? Di sini sekalian bisa duduk-duduk nyantai-nyantai atau mau bakar-bakar atau mau jemur baju, masih it's okay di sini, ya kan? Kalau kalian panas bisa lanjut masuk ke dalam, ya nggak? Semoga doa baik dan harapan kita semua dapat lebih mudah didengar dan dikabulkan Tuhan ya. Amin. Oh iya, di channel ini aku akan lebih sering cerita tentang pengalaman aku melihat rumah-rumah yang mungkin akan jadi rumah pertamaku. Siapa tahu kalau teman-teman suka dengan rumah yang aku lihat, itu bisa menjadi rezeki teman-teman yang diakses melalui mataku terlebih dahulu. Semoga ya. Yuk semangat untuk perjuangan rumah pertama kita. Selesai sudah aku melihat rumah dan mungkin nanti menjadi rumah pertama aku. Sejauh ini rumah termasuk kriteria aku sih. Ini masuk ke selera aku. Kalau ngomongin soal selera sih, teman-teman pasti punya selera masing-masing ya. Tapi kalau untuk dari sudut pandang aku dan ketertarikan aku udah menyukai si rumah ini gitu. Dan insya Allah gitu, kalau ada rezeki mungkin aku bisa beli rumah ini, amin gitu.
Dan yang bikin aku tertarik selain desainnya itu karena rumahnya open space dan banyak bukaannya dan ventilasinya di mana-mana. Dan teman-teman jangan khawatir, untuk yang udah nonton dan lihat-lihat rumah bareng aku ini, kalian bisa langsung kontak ke nomor atau link yang aku taruh di deskripsi di bawah ini gitu. Untuk mendapatkan harga yang best deal, kalian bisa langsung kontak ke nomor yang aku taruh di bawah deskripsinya. Dan aku berdoa buat teman-teman yang udah nonton channel ini, yang udah nonton dan ikutin aku untuk review rumah ini, kalian bisa terwujud mendapatkan rumah impian kalian atau sesuai harapan kalian lah gitu. Dan kita berdoa untuk untuk kalian semua untuk bisa mendapatkan rumah tumbuh atau rumah tempat yang nyaman untuk kalian huni sampai seumur hidup. Amin. Terima kasih udah ngikutin aku sampai akhir video dan jangan lupa terus ikutin konten Homey berikutnya. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like, komen jika misalkan ada kekurangan juga. Dan kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa share ke teman-teman kalian tentang konten Homey gitu. Sampai jumpa di konten Homey berikutnya. Aku Rani, see you.